Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Diganti Sarudin dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Yang pada kesempatan kali ini akan menyajikan video tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah hadis Nabawi. Langsung saja kepada materi. Dalam konteks ajaran Islam, hadis mengenai kepemimpinan perempuan sering disebut dan didiskusikan sebagai salah satu isu yang menghambat perempuan di masyarakat. Salah satu hadis yang sering disebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pada sana Utsman bin Affan, pada sana Aufun anil Hasani an Abi Bakrah qala laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami Tuhan min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kitu an al-haqa bi ashabil jamali fa'aqatila ma'hum qala lamma balagha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim yang kisra qala lan yufliha qaumun walau amra umumro'a, yang artinya dari Utsman bin Haitsam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakr berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat Putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut diucapkan ketika Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau mendengar laporan mengenai suksesi kepemimpinan perempuan yang bernama Bahron binti Syairawai bin Kisra di negeri Persia pada tahun 9 Hijriah. Tatkala Kaisar Persia, Raja Yazdari yang bergelar Kisra, meninggal dunia dengan tanpa anak laki-laki. Sementara kondisi Bahron dikenal lemah dalam hal kepemimpinan untuk menempati posisi sebagai kaisar. Dan pada saat itu, dari sisi sejarah bangsa Persia, jabatan kepala negara, raja, hanya dipegang kaum laki-laki. Pada waktu itu, derajat kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk mengurus kepemimpinan publik, lebih-lebih masalah kenegaraan. Dalam keadaan kondisi kerajaan Persia dan kondisi sosial seperti itu, wajar jika Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang memiliki kearifan tinggi mengatakan bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan tidak akan sejahtera. Bagaimana akan sejahtera jika orang yang memimpin itu adalah orang yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya? Padahal salah satu syarat ideal pemimpin adalah kewibawaan, di samping leadership yang memadai. Oleh karena itu, jika kondisi sosio-historis antropologis masyarakat sudah berubah, ketika masyarakat sudah menghargai perempuan dengan baik dan menerimanya sebagai pemimpin dan telah memiliki kemampuan leadership yang memadai pula, maka sudah barang tentu perempuan boleh mengurus masalah publik seperti menjadi pemimpin, hakim, direktur rumah sakit, camat, lurah, dan sebagainya. Dengan demikian, hadis di atas bersifat kasuistik, artinya hanya berlaku dalam kasus-kasus tertentu dan tidak untuk semua kondisi. Sehingga tidak selamanya perempuan akan mengalami kegagalan manakala mereka dipercayai menjadi pemimpin. Berikut ada pendapat para ulama. Yang pertama, menurut Imam Al-Baghawi, termasuk seorang musafir, berargumentasi bahwa perempuan tidak seharusnya menjadi pemimpin, kepala negara, atau qadhi, hakim, dengan alasan bahwa seorang pemimpin atau imam pasti melakukan perjalanan keluar untuk mengatur, mengurusi, dan melaksanakan jihad, termasuk qadhi atau hakim.
Ia harus keluar rumah untuk mengurusi perkara yang disidangkan dan sebagainya. Padahal dalam hal ini, perempuan umumnya identik dengan aurat sehingga pekerjaan semacam itu dirasa kurang baik dan kurang cocok dengan kodratnya. Dengan demikian, maka perempuan idealnya bekerja dalam beberapa pekerjaan saja. Selanjutnya, menurut Sayyidah Hawa, ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin karena sifat dan tabiat perempuan. Perempuan identik dengan kelemah lembutan sehingga mereka dianggap kurang cakap dalam mengurusi segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, termasuk seperti bekerja secara kontinu, memimpin tentara, serta mengelola sejumlah diversitas urusan-urusan lainnya, dan segala urusan ini dirasa berat dan melelahkan bagi kaum perempuan. Menurut Al-Ghazali, ia berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi khalifah kenegaraan dan kehakiman dengan hujah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakar di atas. Penganut pendapat ini beranggapan bahwa kondisi psikis perempuan membuatnya lemah dalam mengambil keputusan dan kurangnya keleluasaan perempuan untuk beraktivitas di kenegaraan, mengingat adanya peran kodrati perempuan sebagai ibu. Selanjutnya ada menurut Muhammad Syahid Tontowi, Syekh Al-Azhar, dan Mufti Besar Mesir yang menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara atau al-wilayah agama maupun posisi jabatan di bawahnya. Menurut Muhammad Quraish Shihab, ia mengatakan bahwa keistimewaan laki-laki di sini selain karena perbedaan jenis kelamin, tetapi juga keistimewaan yang sepadan dengan adanya tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada istri, yaitu nafkah. Jika kedua aspek di atas tidak terdapat dalam suami, kekuatan dan kewajiban nafkah, maka tidak ada keistimewaan baginya dan istri bisa saja mengambil alih kepemimpinan dalam rumah tangganya. Mahmud Shaltut menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Tuhan menganugerahkan kepada mereka berdua potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis ini dapat melaksanakan berbagai aktivitas, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Karena itu, syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka yang sama. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari, membolehkan wanita menjadi pemimpin secara mutlak. Terlepas dari berbagai distingsi dan diversitas argumentasi para ulama di atas, maka juga penting menimbang konteks turunnya atau hal yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW mengucapkan dan menuturkan hadis tersebut. Karena yang menjadi titik poin tentang kebolehan atau ketidakbolehan kepemimpinan perempuan adalah berangkat dari hadis di atas. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dijadikan tentang konteks asbab al-wurud sebelumnya, baik secara makro dan mikro, maka dengan demikian, Nabi Muhammad SAW tidak menutup secara mutlak tentang ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin. Kecaman yang terdapat dalam hadis tersebut karena kepemimpinan perempuan saat itu belum dikenal luas oleh masyarakat ramai dan kredibilitas dan kualitas perempuan saat itu juga masih dipandang picik oleh mayoritas. Yang mana idealnya pemimpin adalah orang yang mempunyai kekuatan atau power baik secara internal maupun secara eksternal. Nilai pendidikan yang dapat diambil yaitu dengan memandang kondisi semua ini, sesungguhnya tidak ada alasan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin, apalagi yang menjadi tujuan utama adalah kesejahteraan rakyat. Untuk bisa mensejahterakan rakyat tentu tidak harus laki-laki, tapi tergantung pada kemampuannya dalam memimpin. Dan kemampuan inilah yang bisa ada dalam diri siapapun, baik laki-laki atau perempuan, sehingga orang yang mempunyai kemampuanlah yang layak menjadi pemimpin. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.